Kisah kali ini kita akan dibuat menangis oleh cerita gadis yatim piatu bernama Rara. Si gadis kecil berusia 7 tahun, yang kemudian di saat ia sendiri di tepi pantai, dia bertemu dan diangkat menjadi anak Nyi Roro Kidul saat hidupnya penuh kesedihan dan penderitaan. Beginilah kisah lengkapnya. Langit senja membentang luas, memeluk lautan dengan cahaya jingga keemasan. Ombak bergulung perlahan, membawa suara merdu yang sayangnya tak mampu menghapus kesedihan seorang gadis kecil bernama Rara. Duduk di tepi pantai, ia memeluk lututnya erat, sementara wajah mungilnya basah oleh air mata. "Kenapa hidupku harus seperti ini?" bisiknya lirih. Suaranya hampir tenggelam di antara deburan ombak. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma melati yang tiba-tiba memenuhi udara. Dari balik ombak, muncul sosok seorang wanita berpenampilan sederhana, dengan sorot mata lembut yang menenangkan. Rara terkejut melihatnya. "Siapa Anda?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum lembut dan duduk di samping Rara. "Aku hanya seseorang yang ingin mendengar ceritamu. Nak, mengapa kau menangis sendirian di sini?" Rara terdiam sejenak, ragu. Namun ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya merasa nyaman, seperti pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. "Aku kehilangan segalanya," akhirnya ia berkata dengan suara bergetar. "Ibuku meninggal setahun lalu karena sakit keras. Aku sangat menyayanginya, tapi dia pergi terlalu cepat." Wanita itu mengangguk, menunjukkan simpati yang mendalam. "Lalu, apa yang terjadi setelah itu?" "Ayah menikah lagi. Dia bilang aku butuh sosok ibu baru, seseorang yang bisa merawatku. Aku tidak keberatan, karena aku ingin melihat ayah bahagia. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama." Suara Rara tercekat. "Kenapa?" tanya wanita itu lembut. 3 bulan setelah pernikahan, ayah meninggal karena kecelakaan." Suaranya pecah, dan ia tak mampu melanjutkan. Wanita itu menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan kecil Rara. "Kau pasti sangat sedih kehilangan mereka berdua." Rara mengangguk, menyeka air matanya. "Sekarang aku tinggal dengan ibu tiri, tapi dia tidak menyukaiku. Dia selalu memarahiku, bahkan ketika aku tak berbuat salah. Aku merasa sendirian. Tidak ada yang peduli padaku." Wanita itu menatapnya dengan lembut, menyentuh pundak kecil Rara, memberikan kehangatan yang menenangkan. "Kau tidak sendirian, Rara. Kau memiliki hati yang kuat, meskipun dunia ini seringkali tidak adil." Rara menoleh, air matanya masih mengalir. "Benarkah? Tapi aku merasa lelah, Ibu." Wanita itu tersenyum. "Jika kau merasa sendirian, panggil saja aku. Kau bisa memanggilku ibu. Anggaplah aku sebagai ibumu. Aku akan selalu ada untukmu." Rara tertegun. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. "Ibu? Tapi siapa sebenarnya Anda?" Wanita itu tersenyum lebih dalam. "Namaku Nyi Roro Kidul. Tapi hari ini, aku hanya seorang ibu yang ingin mendengar keluh kesahmu." Mata Rara melebar. Ia teringat cerita ibunya dulu tentang sosok Ratu Laut yang bijaksana. Namun, kehangatan di mata Nyi Roro Kidul membuatnya lupa akan rasa takutnya. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Ibu. Aku sangat membutuhkan seseorang seperti Anda." Nyi Roro Kidul mengusap kepala Rara dengan lembut. "Pulanglah sekarang. Percayalah, hidupmu akan berubah. Aku akan selalu mengawasi dan membantumu." Rara tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melangkah meninggalkan pantai dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari kisah besar yang akan mengubah takdirnya selamanya. Di rumah, ibu tiri Rara berdiri di ruang tamu dengan wajah tidak sabar. "Dari mana saja kamu?" suaranya melengking. Rara menunduk, diam 1000 bahasa. "Aku tanya dari mana?" bentaknya lagi. "Di rumah ini banyak pekerjaan. Cucian piring menumpuk, lantai belum disapu, dan kau malah keluyuran." Rara tetap diam. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan membuat ibu tirinya semakin marah. "Dasar anak tak tahu diri.
Wanita itu menatapnya dengan penuh amarah. Cepat bersihkan dapur dan cuci semua piring. Jangan tidur sebelum selesai. Dengan air mata yang mulai menggenang, Rara mengangguk pelan. Ia melepas sepatunya dan langsung menuju dapur. Tumpukan piring kotor seolah mengejek kesedihannya. Sambil mencuci, ia mengingat pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Kata-kata lembut wanita itu terasa seperti pelukan yang tak pernah ia dapatkan dari ibu tirinya. Andai saja aku bisa tinggal bersama Ibu Roro. Gumamnya lirih. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, Rara duduk di tepi ranjangnya. Ia menatap jendela dengan perasaan yang sudah mantap. Ia harus menemui Nyi Roro Kidul lagi. Hanya wanita itu yang bisa memberinya ketenangan. Tanpa berkata apa-apa, Rara menyelinap keluar rumah. Langkah kecilnya membawanya kembali ke pantai. Namun, kali ini pantai itu kosong. Tak ada sosok Nyi Roro Kidul. Ibu Roro? Panggilnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara ombak. Aku butuh ibu. Angin laut berhembus lembut, seolah berusaha menenangkannya. Tapi tanpa kehadiran Nyi Roro Kidul, rasa sepinya kembali menyelimuti. Ibu Roro, panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Air matanya mulai mengalir. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Rara menoleh dan mendapati wanita yang kemarin ia temui. Nyi Roro Kidul berdiri di sana dengan pakaian sederhana dan senyuman lembut yang sama. Kau memanggilku lagi, Rara? Tanyanya dengan suara selembut belayan angin. Rara berdiri tergesa, air matanya langsung mengalir. Ibu Roro, aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku lelah, sangat lelah. Nyi Roro Kidul mendekat, berlutut di hadapannya, lalu meraih kedua tangan kecilnya. Ceritakanlah, Nak, aku akan mendengarkan. Dengan suara bergetar, Rara menceritakan apa yang terjadi di rumah. Tentang ibu tirinya, tentang semua beban yang ia pikul sendirian. Nyi Roro Kidul memeluk Rara erat. Kau tidak pantas menerima semua ini. Nak, kau anak yang baik. Kadang, kita perlu mencari tempat di mana kita benar-benar dicintai dan dihargai. Perlahan, ia berdiri, masih memegang tangan Rara. Tapi sebelum kau membuat keputusan besar, ada sesuatu yang harus kau lihat. Rara menatapnya bingung. Apa itu, Ibu? Nyi Roro Kidul tersenyum. Perlahan, wujudnya berubah. Pakaiannya bersinar hijau berkilauan, rambut panjangnya dihiasi bunga melati. Auranya memancarkan keagungan yang luar biasa. Ikutlah denganku, Rara. Kau akan melihat tempat yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya, ujar Nyi Roro Kidul. Rara ragu sejenak, namun tatapan hangat dari wanita itu membuatnya merasa yakin. Ia perlahan meraih tangan Nyi Roro Kidul. Jangan takut, kata Nyi Roro Kidul dengan senyum lembut. Kau bersamaku sekarang. Seiring dengan kata-kata itu, ombak mulai bergerak lebih besar, seolah membuka jalan. Air laut memancarkan cahaya hijau yang berkilauan, dan perlahan-lahan, Rara bersama Nyi Roro Kidul melangkah masuk ke dalamnya. Begitu air menutup di sekitar mereka, Rara merasa seperti memasuki dunia lain. Kilauan cahaya zamrud menyelimuti pandangannya, sementara suara ombak berubah menjadi musik lembut yang menenangkan hati. Di depan mereka, sebuah gerbang besar muncul, dihiasi ornamen emas dan hijau yang berkilauan. Rara menatapnya dengan mulut ternganga, hatinya berdebar-debar. Itulah gerbang menuju istanaku, kata Nyi Roro Kidul dengan suara penuh kebanggaan. Selamat datang di dunia baruku, Rara. Rara melangkah perlahan memasuki istana megah yang berdiri di dasar laut, dipandu oleh Nyi Roro Kidul. Istana itu bersinar dengan warna hijau zamrud dan emas, dikelilingi oleh pilar-pilar tinggi yang dihiasi ukiran indah. Dinding-dindingnya memancarkan cahaya lembut, mencerminkan keindahan laut yang tiada banding. Ini istanamu, Ibu? Tanya Rara dengan suara penuh kekaguman. Nyi Roro Kidul tersenyum dan mengangguk. Iya, Rara. Ini adalah rumahku. Dan jika kau ingin, aku akan menunjukkan seluruh keindahannya padamu. Dengan penuh antusias, Rara mengikuti langkah Nyi Roro Kidul.
Mereka berjalan melewati aula besar dengan lantai kristal yang memantulkan warna biru laut di sekitar mereka. Ikan-ikan berwarna-warni berenang bebas, seolah menjadi bagian dari istana yang hidup. Indah sekali, bisik Rara, matanya berbinar melihat segala kemegahan yang ada di hadapannya. Nyi Roro Kidul kemudian membawa Rara ke sebuah balkon besar. Dari sana, Rara bisa melihat keajaiban dunia bawah laut. Karang-karang berwarna-warni berkilauan diterangi sinar matahari yang menembus air. Gerombolan ikan berenang dalam harmoni, sementara penyu dan lumba-lumba berlalu lalang dengan anggun. Semua ini adalah bagian dari kerajaanku, kata Nyi Roro Kidul. Dan kau, Rara, boleh menikmatinya kapan saja. Air mata haru menggenang di mata Rara. Terima kasih, Ibu Roro. Ini adalah tempat terindah yang pernah aku lihat. Nyi Roro Kidul tersenyum hangat. Kau pantas mendapatkan semua ini, Rara. Tapi aku belum selesai. Ada satu hal lagi yang ingin kuberikan padamu. Ia mengulurkan tangan, dan seketika itu pula seorang pelayan istana datang membawa pakaian berwarna hijau berkilauan, mirip dengan yang dikenakan Nyi Roro Kidul. Ini untukmu, ujar Nyi Roro Kidul sambil menyerahkan pakaian itu pada Rara. Cobalah. Rara memandang pakaian itu dengan mata berbinar. Ia mengenakannya dengan bantuan pelayan istana, dan begitu selesai, ia berdiri di depan cermin besar yang terbuat dari mutiara. Aku, Rara? Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Dengan pakaian itu, ia terlihat seperti putri laut yang cantik dan anggun. Nyi Roro Kidul mengangguk penuh kebanggaan. Kau terlihat sangat cantik, Rara. Kau cocok menjadi bagian dari dunia ini. Rara tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya merasa benar-benar dihargai dan diterima. Ia menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh keyakinan. Ibu Roro, aku ingin tinggal di sini. Aku ingin bersama ibu dan semua yang ada di istana ini selamanya. Nyi Roro Kidul menatap Rara dengan lembut, lalu berlutut agar sejajar dengannya. Aku akan sangat senang menerimamu, Rara. Kau akan menjadi bagian dari keluargaku dan penghuni istana ini. Tapi ada satu hal yang harus kau lakukan terlebih dahulu. Apa itu, Ibu? Tanya Rara penuh rasa ingin tahu. Kembalilah ke rumahmu dan bicarakan ini kepada ibu tirimu. Beritahu dia bahwa ini adalah keputusanmu. Jika dia merestui, maka kau boleh tinggal di sini bersamaku selamanya. Rara terdiam, matanya menunjukkan keraguan. Tapi aku takut, Bu. Bagaimana jika dia tidak mengizinkan? Nyi Roro Kidul mengusap kepala Rara dengan lembut. Jangan takut, Nak. Lakukan yang terbaik. Aku akan menunggumu di sini kapanpun kau ingin kembali. Rara mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku akan mencoba. Nyi Roro Kidul memeluk Rara erat sebelum mengantarnya kembali ke permukaan. Ingat, kau tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu. Saat Rara keluar dari laut dan melihat pantai yang sudah sangat familiar baginya, ia menoleh ke belakang. Namun, istana Nyi Roro Kidul sudah tak terlihat lagi. Meskipun begitu, ia tahu tempat itu nyata dan ia bisa kembali kapan saja. Dengan hati penuh harapan, Rara melangkah menuju rumahnya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setiap langkah yang diambil terasa mantap meskipun ada beban di dalam hatinya. Ia tahu, ini adalah keputusan yang harus diambil. Begitu tiba di rumah, ibunya yang tiri tampak sedang sibuk dengan pekerjaan rumah di ruang tamu. Ibu, aku ingin bicara, kata Rara dengan suara pelan namun tegas. Ibu tirinya menoleh dan mengernyitkan dahi. Ada apa, Rara? Kau terlihat berbeda. Rara menatap ibu tirinya sejenak. Terdiam, sebelum akhirnya berkata, aku sudah memutuskan, Bu. Aku akan pergi dan tinggal di istana Nyi Roro Kidul. Aku akan menjadi penghuni di sana dan tidak akan kembali lagi. Ibu tirinya tertawa kecil, menganggap kata-kata Rara hanya sebuah gurauan. Ish, kau ini, Rara. Jangan berkata aneh-aneh. Ini hanya omongan kosong, kan? Rara menggelengkan kepala. Tidak. Bu, ini keputusan yang sudah aku ambil. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku ingin pergi dan tinggal di tempat yang lebih baik.
Ibu tirinya masih merasa bingung, menganggap semuanya hanya lelucon. Sudahlah, pergi bermain dan jangan bicara omong kosong seperti itu. Masih ada banyak pekerjaan di rumah ini. Namun, Rara sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia berjalan keluar rumah dengan tekad yang bulat, menuju pantai tempat pertama kali bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Tanpa berkata sepatah kata pun, ibu tirinya mengikuti langkah Rara dari kejauhan, merasa ada yang tidak beres. Perasaan gelisah mulai menggelayuti hatinya, meskipun ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Sesampainya di pantai, Rara menatap laut yang kini menjadi rumah barunya. Ia mendengar suara angin dan deburan ombak yang menenangkan hatinya. Ketika Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya, Rara membalikkan tubuh dan berkata, "Ibu, aku datang untuk berpamitan." Nyi Roro Kidul tersenyum lembut dan mengangguk. "Kau sudah memutuskan dengan bijak, Rara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tempat ini akan menjadi rumah barumu." Rara menatap pantai yang luas, seolah menyimpan 1000 kenangan. "Maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa tinggal lagi di sana. Aku harus pergi." Saat itu, ibu tirinya tiba di pinggir pantai, melihat Rara yang berdiri di sana dengan tekad di matanya. Ia terkejut melihat Rara hendak masuk ke dalam air, bukan hanya untuk bermain, tetapi untuk meninggalkan hidupnya yang lama. "Rara, jangan pergi. Kembalilah," teriak ibu tirinya, berlari mencoba menghentikan langkahnya. Namun, Rara hanya menatap ibu tirinya dengan pandangan penuh kesedihan. Dengan langkah pelan, ia mendekati ombak yang menyentuh kaki kecilnya, lalu melangkah lebih jauh, semakin dalam ke dalam laut. Ibu tirinya terkejut, tak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya. "Rara!" teriaknya mencoba menghentikan langkah Rara, tapi Rara sudah terlalu jauh. Dengan satu langkah terakhir, Rara memasuki laut, dan air menutup tubuhnya dengan lembut. Ibu tirinya terpaku, tidak bisa berkata-kata. Di dalam air, Rara merasakan tubuhnya melayang bebas, seperti menemukan rumah sejatinya. Nyi Roro Kidul menyambutnya dengan senyuman hangat dan perlahan membawa Rara menuju istana yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah ia bayangkan. Waktu terus berlalu di istana megah Nyi Roro Kidul. Rara yang dulunya hanya seorang gadis kecil yang terlunta-lunta kini tumbuh menjadi seorang gadis yang anggun dan penuh wibawa. Setiap hari ia belajar banyak hal dari Nyi Roro Kidul, tentang kebijaksanaan, tentang menjaga keseimbangan alam, dan tentang arti kasih sayang yang sejati. Di istana bawah laut, Rara tidak lagi merasa sendiri. Ia memiliki teman-teman baru, penghuni kerajaan laut yang menyayanginya seperti keluarga. Ikan-ikan berwarna-warni, putri-putri laut, dan pelayan istana yang selalu siap membantunya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Bagaimana keadaan ibu tirinya? Apakah ia menyesali perbuatannya? Suatu hari, Rara memberanikan diri untuk berbicara kepada Nyi Roro Kidul. "Ibu Roro, bolehkah aku melihat dunia atas sekali lagi? Aku ingin tahu bagaimana keadaan ibu tiriku." Nyi Roro Kidul menatapnya lembut. "Hatimu sungguh baik, Rara. Jika itu yang kau inginkan, aku akan membantumu. Namun ingat, kau hanya bisa melihat, tidak boleh berinteraksi." Rara mengangguk, dan dengan sekejap, Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya. Ombak di sekeliling mereka berputar, menciptakan sebuah jendela air yang memperlihatkan dunia manusia. Di sana, ia melihat ibu tirinya duduk sendiri di rumah kecil mereka. Matanya sembab, tubuhnya tampak lebih kurus. "Rara, maafkan aku," bisiknya lirih sambil memegang selendang milik Rara yang dulu ia tinggalkan. Air mata mengalir di pipi Rara. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibu tirinya akan begitu terpukul setelah kepergiannya. Dalam hati, ia berharap suatu saat wanita itu bisa menemukan kebahagiaan, meski tanpa dirinya. Nyi Roro Kidul meletakkan tangan di bahu Rara. "Kadang, kehilangan adalah cara bagi seseorang untuk menyadari kesalahannya. Tapi kau tidak perlu menyesal, Rara. Kau sudah memilih jalanmu." Rara menghapus air matanya dan mengangguk. "Aku hanya berharap dia baik-baik saja." Sejak hari itu, Rara tak lagi menoleh ke belakang.
Rara kini bukan hanya menjadi penghuni istana itu tetapi juga diangkat sebagai anak oleh Nyi Roro Kidul. Diterima dengan penuh kasih sayang dan dihargai sebagai bagian dari keluarga kerajaan laut. Seiring berjalannya waktu, Rara berkembang menjadi seorang gadis yang kuat, anggun dan dihormati di istana. Ia tidak lagi merasa kesepian atau terlantar, karena ia tahu bahwa ia telah menemukan tempat di mana ia benar-benar dicintai. Dan meskipun ia tak lagi berada di dunia manusia, namanya tetap dikenang oleh mereka yang pernah mendengarkan kisahnya, sebagai gadis kecil yang menemukan rumah di bawah ombak yang tenang. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.